Oke, kita mulai bahas. Nomor 1. Jika BC sama dengan 5. Ditanya AB. Ya, tadi Torik gimana? Hmm? Itu kan Iya, eh, ini siku-siku sama kaki. oke. Sama Jadi berarti jadi ini 5. BC sama C 5. Nah, terus? Terus buat nyari AB-nya kita bisa pakai Pitagoras. Ya, Pitagoras ya. Atau kalau betul betul Pitagoras. Atau istimewa kalau ini ini A akar 2 gitu ya. Ya, ini Ya, dari Pitagoras ya. ya Dipahami? bisa Pak. Dewi oke ya. Oke, Pak. Oke, bisa lanjut? Coba. Ya, nomor 2. Perbandingan jumlah halaman buku Dona dan Alicia 7:5. Jumlah halaman buku Dona 24. Dona 24 lebihnya dari Alicia gitu ya. Oke, ditanya jumlah halaman buku Dona. Dewi gimana Dewi? Nggak ketemu, Pak. Oh, nggak ketemu. Torik, ini kan berarti kalau A-nya pindah kiri, D kurang A sama dengan 24. Torik, dapatnya gimana? eh ini sih Pak. 24/2 saya 24. kurangin. Iya betul. Ini kan 7/5. D kurang A, ini 2 bagian ya. Realnya 24. Berarti kan dari atas ke bawah itu dikali 12 ya. Nah, Ya. yang ditanya Dona berarti yang 7 dikali 12. 7 kali 12, 84. Oke, benar ya. Dewi paham? Paham, Pak. Ya, lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Jika fx sama dengan 3x tambah n, di mana n adalah konstanta, f2 sama dengan f0. F2 sama dengan 0. Ditanya fn. Torik, apa dulu yang dicari? N-nya dulu. N-nya dulu. Gimana cara nyari N-nya? Masukin duanya. tiga Ya, kali enam F2 ya. Dimasukin ke sini ya. Ya, Berarti 2, 3 kali 2 ya. 3 kali 2 ditambah N sama dengan 0. Berarti N sama dengan, ini 6 pindah ruas jadi min min 6 ya. Berarti N-nya min 6 dimasukin ke sini ya. F dari minus 6. 3 dikali min 6 terus tambah N berarti dikurang 6 ya. Berarti ya. ini min 18, min 6, min 24. Oke, mantap. Dewi, Siva, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, bisa lanjut? Ya, bisa Pak. Lanjut ya. Nomor 4. Jika 2x kuadrat tambah 15x tambah k sama dengan 0, memiliki satu solusi. Berarti x1 sama dengan x2 ya. Sama dengan setengah. Nah, ditanya nilai k. Langsung substitusi aja x-nya ya. X-nya diganti setengah. Berarti 2 setengah kuadrat ditambah 15
dikali setengah ya, ditambah K sama dengan 0 ya. Setengah kuadrat kan berarti seperempat ya. Seperempat kita kali 2 berarti kan setengah ya. Ini 15/2 ditambah K sama dengan 0. Berarti K-nya yang 15/2 tambah 1 kan 16/2. 16/2 itu 8 ya. Pindah ruas jadi -8. Ada yang kurang jelas? Aman, Pak. Oke, bisa lanjut? Masih ada yang nyalin kah? Ya, lanjut, Pak. Lanjut ya. Ini kayaknya nggak ada yang benar nih ya. Ini yang A, sebenarnya ini B nih. Sama variabel. Oke, persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 4 mempunyai akar-akar A dan B. Berarti ini X ya. Nah, nilai dari ini. Tadi nggak ada yang benar. Udah sempat ngerjain, nggak dapat apa gimana? Enggak dapet. Saya skip, Pak, karena kepanjangan. Oh, oke. Ini kan kelipatan dari yang diketahui. Kelipatan dari ini nih. Ya, ini sama kan kalau X. Kalau ini 2x kuadrat plus 3x min 4-nya pindah ruas kan jadi sama dengan 4 kan? Sampai situ oke nggak? Oke. Kalau ini P ya. Berarti yang ini kan 2P nih. Yang ini P ya. P-nya 4 ya. Kita ganti aja. 2P berarti 8 tambah 2 dikali P-nya 4 ya. 4 tambah 5 ya. Berarti kan 10 kali 9. Jadi 90 deh. Bisa dipahami nggak? Oh, bisa, Pak, bisa, Pak. Iya. Dewi, Siva gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Ke nomor 6. Suatu grafik fungsi kuadrat berpotongan dengan sumbu Y. Kalau berpotongan sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Di titik ini. Kombinasi perpotongan grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X di bawah ini sehingga grafik fungsi kuadrat menghadap ke bawah. Nah, misalnya fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Kalau menghadap ke bawah berarti kan A-nya negatif ya. Nah, ini ada yang dapat tadi, gimana idenya? Hmm? Oke. Tadi ada yang dapat kan? Torik, Dewi dapat nggak tadi? Enggak, Pak. Oh, nggak dapat. Dewi, Siva, Kayaknya enggak deh, Pak. Nggak tahu kayaknya. hah? Kayaknya dapat apa enggak? Tadi sih nggak dapet. Oh ya, kan titik potongnya 0,4 nih. Ya, 0,4 di sini 4. Nah, kan menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah. Jadi kan kemungkinannya ya kira-kira begitu deh ya, atau ke sana. Pokoknya pasti begini nih ya.
X1 sama X2-nya pasti eh, beda tanda. Yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya nggak? Karena dia menghadap ke bawah melalui 0,4. Nah, karena satu positif, satu negatif, X1 kali X2-nya, lihat aja yang satu positif, satu negatif. Pilih dari pilihan gandanya yang mana yang mungkin ya. Yang A negatif-negatif salah. Yang B, nah ini kan negatif positif masih mungkin ya. Ini positif-positif salah. Ini negatif-negatif salah. Ini positif-positif salah. Ya, bisa dipahami nggak? Ya, bisa, Pak. Ini pemahaman konsep ya. Sipa, gimana? Bapak lagi dicatat. Oke. Kalau udah bilang Sipa ya. Udah, Pak. Oke, lanjut. Nomor 7. Persegi panjang ABCD pada lingkaran. Terdapat pada lingkaran yang pusatnya O. Ditanya luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Yang mesti dicari apa nih? Kan semuanya ada pi nih. Ya, tinggal nyari R-nya doang. Nyari R-nya gimana caranya? Aceh, Pak. Terus Aceh atau nggak AC DB. boleh. Atau BD ya. AC atau Ya. BD. Ya, nyari BD gimana caranya? eh Pakai ini, Hmm? Pitagoras. Ya, gimana? Berarti 24 Ya, kuadrat tambah 10 kuadrat. kamu giniin nggak hafal, Rick? Oh, bisa Yang pakai tabel. triple. Iya, triple Pythagoras aja. Kali 2, 10. 24, berarti 26. 6. Nah, ini diameter ya. Diameter. Berarti R-nya berapa? 13. Nah, ya udah. 13 kuadrat. Yang mana jawabannya? 169. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Aman, Pak. Masih ada yang nyalin? Ya, aman, Pak. Lanjut ya. Nomor 8. Garis AB dan CD berpotongan di E. Nilai X adalah... Dewi, gimana caranya nih? Cari nilai X-nya. Oh, salah, Pak. Oh, salah. Sipa ngerjain nggak yang ini? Enggak, Pak. Tadi habis terawih. Oh gitu. Torik, gimana Torik? Eh, saya sih dapatnya yang B. Kayaknya saya salah hitung. Yang 65. Sekarang lihat. Ini, jumlah sudut ini sama jumlah sudut ini sama nggak? Sama.
Sama ya. Kan ini sama ini sama nih bertolak belakang ya. Berarti yang kiri sama yang kanan sama. Berarti 2X sama dengan, ini kan siku-siku. 90 tambah 50 ya. 90 tambah 50. Yang ditanya X-nya ya. 9 tambah 5, 14 ya. Dibagi 2. Jadi 70. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Nomor 9. Nilai A. Nilai yang memenuhi persamaan ini ya. Ini kan basisnya 7, ini pasti basis 7 juga ya. Ingat 7 pangkat sesuatu sama dengan 7 pangkat sesuatu, berarti kotak sama dengan segitiga ya. 343 itu 7 pangkat berapa? 3. Ya, Eh, 3. Iya, iya. benar. Berarti ini 3 kali A kuadrat dikurang 3A ditambah 5 sama dengan pangkatnya aja ya. A kuadrat tambah 7A min 9 ya. Kita kumpulin di sebelah kiri semua ya. 3A kuadrat ini jadi min 1 ya. Jadi 2A kuadrat. Terus yang ini min 9, ini pindah kiri jadi min juga ya. Min 9 min 7 berarti min 16A. Lalu yang ini 15, min 9 pindah kiri jadi plus ya. Ini plus 15. 15 tambah 9 berarti plus 24 ya. Sama dengan 0 ya. Kalau kita bagi 2 ya. A kuadrat min 8A plus 12 ya. Dua angka yang dikali hasilnya 12 ya. Yang dikali hasil 12 jumlahnya 8. Ini udah pasti bukan, hasil kalinya bukan 12 ya. Ini pasti ini ya. Tapi kalau mau difaktorin, sebenarnya kan langsung gitu ya. 2 angka dikali 12. Kalau plus jumlahnya 8. Kan 2 dan 6 ya. Gitu. Plus itu plus kali plus atau min kali min. Karena ini min jadi min sama min ya. Jadi A-nya adalah 2 atau 6. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, lanjut, Pak. Oke. Dewi Siva udah? Udah, Pak. Ya. Lanjut ya. Nomor 10. Bilangan berikut habis dibagi 3. Berarti kelipatan 3. Tetapi tidak habis dibagi 5. Berarti bukan kelipatan 5 ya. Kalau kelipatan 5 kan belakangnya 0 atau belakangnya 5 ya. Jadi yang belakang 0 sama 5 salah ya. Nah, tinggal B atau D. Ciri-ciri kelipatan 3 gimana, Dewi? Hmm? Paham nggak? Torik? Yang D. Yang berapa apa delta? Delta, delta. Oh ya. Caranya kalau kelipatan 3 jumlah angka
penyusunnya itu kelipatan 3 ya. Nah, lihat nih yang B nih. 3 itu kan kelipatan 3. 6 itu kelipatan 3. 7 tambah 2, 9 kelipatan 3. Tapi 8 bukan. Berarti ini bukan ya. Ini pasti D. 3 kelipatan 3. 6 kelipatan 3. 7 tambah 8, 15 kelipatan 3. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Oke, bisa lanjut? Ya, bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 11. Jika A itu dia bilangan positif yang merupakan penyelesaian dari ini, maka banyaknya himpunan bagian ya. Kalau NA-nya adalah P ya, banyaknya himpunan bagian dari A ini adalah 2 pangkat P ya. Nah, sekarang ditanya penyelesaian dari dulu ya, kita faktorkan ya. X kuadrat itu X kali X. 2 bilangan dikali hasilnya 8 dijumlahkan 6 ya. Berarti 2 sama 4. Plus 8 berarti plus kali plus atau min kali min, berarti plus sama plus ya. Berarti ini min 2 atau min 4. Sementara yang diminta yang positif. Ya. Berarti banyaknya himpunan anggota himpunan A itu 0 ya. Nah, maka himpunan bagiannya ada 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu 1. B. Kalau yang nggak teliti jawabannya yang A. Ada yang atau yang C kalau nggak teliti ngeliat ke sini ya. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Oke, bisa lanjut. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Jika himpunan semesta 1, 2, 3 sampai 9. A 3, 5, 7, B-nya 2, 6, 7, 9. Nah, yang ditanya A komplement dikurang B. Ini artinya A komplement berarti kan di luar A ya, atau selain A. Pertama di luar A, terus kurang B, berarti tanpa B ya, tanpa B. Sekarang di luar A ya. A-nya kan 357, berarti 357 coret ya. Terus tanpa B 2679 coret juga. 2 6 7 udah 9 udah. Sisanya adalah ini duanya udah ya. Tinggal 1 4 8 ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Oke, bisa lanjut. Ya, lanjut, Pak. Ya. Dari gambar di bawah nilai A tambah D tambah F tambah G adalah A yang ini ya, tambah D tambah F tambah G. Nah, A sama D kan bertolak
belakang sama nih ya. A sama D sama, F sama G juga sama. Terus gimana caranya nih? A sama D, nilai A sama dengan D sama dengan apa? 180. Eh? A sama D itu mah kalau yang 180 itu kalau A tambah B ya, lurus ya. Atau B tambah D itu lurus juga 180. Yang sama nilainya nih, kan ada 8 sudut. Yang sama dengan nilai A sama D, sudut apa? Hmm? E. E atau A. H, kan sama nih. Iya, bukan tambah nih, sorry. Ini sama ya. A sama E sahadap ya. Sahadap. E sama H tolak belakang. Berarti A tambah D ini kan sama-sama E sama H. A tambah D berarti bisa 2E, bisa juga 2H ya gitu. 2E atau 2H. Nah, sama juga F tambah G ya. F sama G itu kan sama juga B sama C ya. Berarti F tambah G bisa 2B, bisa 2C ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang B. Ya, B ya. Tuh, ada yang kurang jelas? Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Menggunakan persamaan 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 8, berapakah nilai X ya? 1 dan 2 cukup nggak? Yang pertama X sama dengan Y sama dengan Z. Bisa nggak kita ngitung X-nya? Hmm? Gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Gimana, Rick? Kenapa bisa? Bentar. Ayo. Yo, logika Kenapa sederhana ya? nih. Y sama Z-nya diganti X aja. Ya, berarti Ya, kan 4X tambah 3X tambah X sama dengan 8. Bisa dihitung nggak X-nya? bisa. Cukup ya. Satu cukup. Yang kedua, Z sama dengan 4 min 3Y. Bisa ngitung nilai X-nya nggak? Bisa. Bisa. Ditambah 4 Eh, min 3Y sama dengan 8. Gimana cara ngitung X-nya? Hmm? Sebentar. Hah? Gimana ya? Kan masih ada 2 variabel nih. Ya nggak? Iya. Masih ada X, Hmm. Y. Jadi masih kurang ya. Masih nggak cukup. Oke nggak? Jadi Oke, Pak. iya, satu cukup, dua nggak cukup. Berarti jawabannya yang D ya. Ada yang tanya? Ya, aman, Pak. Oke. Bisa lanjut? Ya, Kak. Oke. Nomor 15. Fungsi XY
didefinisikan X pangkat 3 tambah X tambah 3Y. Nah, di sini ada nih 3, jika Y-nya 1. Jika Y-nya sama dengan 1, berapa nilai dari fxy? 1 cukup nggak? Bisa ngitung fxy nggak? Bisa. Hah? Enggak. Nggak cukup ya Kalau kan? satu doang, Pak. Iya. Iya kan, X-nya kita nggak tahu ya. Yang kedua, cukup nggak? Cukup. Cukup, karena Y-nya udah ada sini ya. Kalau kita Ya. substitusi ke sini, kan X-nya dapat ya. Berarti cukup ya. Berarti 2 aja cukup. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Ke nomor 16. Harga satu buku dan satu pensil 55.000. Berarti kalau kita buat persamaan, B ditambah P itu 55 ya. Nah, terus selisih buku dan pensil itu 25. Berarti B dikurang P itu 25. Harga satu pensil itu A. Ini berarti si pensil ya. Nah, hubungan, berarti kita nyari pensilnya nih. Ya. Selisih buku sama pensil B min P atau bisa juga P min B. Hmm? Ini kan karena ditanyain harga pensil, kita eliminasi B-nya ya. Berarti kita kurang aja ya. Berarti 2P sama dengan 30. Harga pensilnya 30.000. Kalau 30.000 dia lebih besar dari Ki ya. Tadi saya tanya, selisih ini bisa B min P min B bisa nggak? Hmm? Pak, itu P-nya Bisa. bukannya 15. P-nya 15. Oh iya 15. Ya betul, sorry. Ya, P-nya 15 ya. 15 itu lebih kecil dari Ki. Tadi kalau selisih buku pensil B min P bisa juga P min B nggak? Bisa juga ya. Berarti B tambah P sama dengan tadi 55. Kalau P min B, P min B berarti min B tambah P ya. Ini 25. Kalau berarti kita eliminasi B ditambah ya. 2P 80. Berarti P-nya 40. Kalau P-nya 40 lebih besar dari Q. Berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Jadi informasinya nggak cukup. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Sipa gimana Sipa? Iya, Pak. Nah, Lagi dicatat juga. kalau Bentar. ada yang nggak jelas ditanyain ya. Oke, Pak. Oke, bisa lanjut. Bisa, Bisa, Pak. Pak.
Oke, lanjut ya. Nomor 17. Di sebuah toko tersedia satu lusin lampu. Berarti 12 ya. Dua lampu diantaranya rusak. Nah, 3 orang akan membeli masing-masing satu lampu. Manakah hubungan yang benar antara PQ? P-nya adalah peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Ya, rusak. Yang ketiganya yang rusak ya. Berarti bisa baik, baik, rusak. Ya. Bisa juga baik, rusak, rusak. Ya. Atau dari awal, bisa juga. Kan yang rusak cuma 2 ya. Berarti ini bisa yang rusak, baik, rusak gitu ya. Karena yang rusak cuma 2. Oke, kalau yang BBR, yang pertamanya kan baik. Kalau dari 12 lampu, berarti 10 baik, 2 rusak ya. Yang pertama baik berarti kan 10 per jumlah lampunya 12 ya. Nah, yang kedua baik. Tadi udah ada lampu 1 baik, berarti sisanya tinggal 9. 9 per jumlah lampu 11 ya. Nah, pengambilan yang ketiga rusak, berarti rusaknya kan ada 2. Jumlah lampunya ada 10 ya, gitu. Yang kedua baik pertama ini sama ya, 10 per 12. Rusak pertama berarti 2 per 11. Rusak kedua berarti 1 per jumlah lampu 10 ya. Yang ketiga, yang pertamanya rusak berarti 2 per 12 lampu. Yang keduanya baik, baik kan 10, jumlah lampu tinggal 11. Pengambilan ketiga rusak, rusak tinggal 1, jumlah lampu 10 ya. 2 sama 12 kita sederhanain aja nih, ya 6 ya. Ini 6. Ini 6 ya. Nah, berarti kan semuanya bisa per 36 ya. 6 kali, ini kan tadi 6 kali 11, 66 ya. 66. Ntar bisa, kalau penyebut sama kita tinggal jumlahin. 10 kali 9, ini 10 coret ya. Ini 10 coret, sorry. Biar sama. 6 kali 11, 66, 9 ya. Yang kedua tinggal 1 ya. 1 per 66. Yang ketiga ini 1 per 66 juga. Nah, kalau kita jumlahin, ya. Berarti totalnya, P-nya 9 tambah 1 tambah 1 ya. Tambah 1 tambah 1 per 66. Berarti 11 per 66 ya. Kalau kita sedarin sama-sama bagi 11, 1 per 6. Oke? 1 per 6. Berarti P-nya 1 per 6. Q-nya 5 per 36. Kita jadiin per 36. Sama-sama dikali 6 ya. 6 per 36. Nah, berarti P-nya lebih besar ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas?
Masih ada yang nyalin kah? Udah, Pak. Oke. Bisa lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 18. Sebuah kantong berisi 15 bola yang diberi nomor 1 sampai 15. Sebuah bola diambil ya secara acak. Jika pengambilan pertama diperoleh bola bernomor 5 dan tidak dikembalikan, ya. Maka peluang terambil bola bernomor prima pada pengambilan kedua adalah prima. Prima di antara 1 sampai 15 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya. Nah, 5-nya kan udah diambil nih. Ya. 5 udah diambil. Berarti peluangnya adalah tinggal 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Jumlah bolanya 15 kurang 1 kan? Jadi 14 ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Ada yang tanya? Ya, aman, Pak. Iya. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Diketahui barisan bilangan 56, 5, 66, 5, 666, 5. Nah, 5-nya 1. Ini ada 6-nya 1, terus 2, terus 3, terus 4 gitu ya. Nah, jika barisan terus dilanjutkan, ada berapa angka 6 di antara angka 5 yang ke-44 dan angka 5 ke-47. Nah, diperhatiin logik polanya nih ya. Angka 5 ke antara angka 5 ke 1 dan ke 2 yang ini nih ya. Angka 6-nya ada 1 gitu kan. Kalau 2 angka 5 kedua dan ketiga yang ini ada 2. Nah, berarti ngikutin ini ya. 1, 1, 2, 2 kan gitu ya. Nah, sekarang kan 5 ke 44, 40 sampai angka 47 kan berarti ada angka 45, ada 46, ada 47 gitu ya. Nah, kita ikutin aja pola ini ya. Berarti ini kan jadi 44, 45, 46 ya, tinggal ditambahin gitu ya. 44 tambah 46 90 tambah 45 berarti ada 135 ya. Ini nggak sulit tapi pemahaman yang penting ya. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 20. Perhatikan gambar. ABCD persegi panjang, BCF segitiga sama kaki. BCF berarti ini sama ini ya. Karena sama ini juga 8 ya.
maka panjang BE. Nah, ini yang ditanya ini. Ya, misalnya X deh. Gimana caranya nih? Ini ada kan persegi panjang siku-siku ya. Kalau ini 5, ini 3, DF berapa DF? Hmm? 4. 4 ya, pakai triple Pitagoras ya. 3, 4, 5. Oke, ini 4. Nah, lengkap. Berarti kan D ke C 12 ya. Ini 12. Kalau ini 8, B ke C, A ke E-nya berapa? A ke E-nya. Ayo. Kan ini udah ada 8. 5. Iya, 8 kurang 3 ya. Jadi 5. Ini 5. Ini udah ada 5, 12. Berarti BE-nya berapa? 7. Eh, Eh, BE kan 13. iya kan segitiga siku-siku ya, 13 ya. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Ada yang Pak. tanya? Silakan. Aman, Pak. Iya. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Berapa? Lanjut ya. Nomor 21. Limas persegi terdapat di dalam tabung. Ingat, limas tuh gitu ya. Oh. Ada dalam tabung nih. Ada dalam tabung. Nah, kalau tampak tabung kan kira-kira gitu ya. Ini tampak bawah deh. Ya. Ini perseginya. Nah, alas tabung berjari-jari 10. Ya, alasnya tabung jari-jari 10. Misalnya ini A, ini B ya. Berarti AB kan diameter ya. AB itu diameter. Itu 20 ya. Karena jari-jari 10. Tinggi tabungnya 20 nih. Ini 20. Ini tadi 20 juga ya. Karena diameter ya. Alas tabung, alas limas sebidang. Semua titik sudut alas limas terletak pada selimut tabung. Volume bagian tabung yang di luar limas ya. Volume tabung di luar limas. Oke. Ini kalau diameternya 20 ya. Ininya berapa nih? Sisi perseginya. Sisi persegi. Kan tadi ingat waktu segitiga siku-siku sama kaki ya. Kalau ini A, ini A, ini A akar 2. Ya enggak? Ini kan 20 itu kan A akar 2 atau sisi akar 2 ya, itu 20. Berarti sisinya adalah 20 dibagi akar 2 ya. 20 bagi 2 10 akar 2. Berarti sisi perseginya adalah 10 akar 2 ya. Nah, yang ditanyakan volume di luar limas ya. Berarti kan volume tabung dikurangi volume limas ya. Limas. Nah, volume tabung pi R kuadrat ya. Pi kan tadi R-nya diketahui 10 ya. Pi R-nya 10. Berarti ini pi R kuadrat. Volume tabung pi R kuadrat kali tinggi kan ya. Ya enggak? Volume tabung. Volume ini volume apa nih? Oh, ini udah diketahui ya. Volume limas ininya udah diketahui nih, sorry. Volume di tabung di luar limas ya. Berarti yang ini udah diketahui 1000 P ya, 1000 P. 1000 Pi. Volume tabung berarti kan Pi
dikali R kuadrat ya, dikali tinggi. Tingginya 20. Dikurang volume 5. Volume 5 karena ujung lancip 5 sepertiga ya. Sepertiga kali luas alas. Luas alas kan luas persegi ya. Ini sepertiga jelek banget tulisan. Sepertiga luas alas itu persegi ya. Berarti sisi kuadrat ya. 10 akar 2 kuadrat. Yang ditanya apa sih? Oh, tanya tinggi 5 ya. Berarti dikali T. Dikali T ya. Oke. Kita sederhanakan. Ya. Ini 1000 pi. 1000 pi. Ya. 10 kuadrat 100 kali ini 2000 pi. Ya. Dikurang 10 kuadrat 100 akar 2 kuadrat 2. Ya. Berarti 200 per 3 ya. 200 per 3 kali T. Ya. Oke, yang minus ini kita pindahin ke kiri. Ya. Atau pertama kita bagi 100 semua deh. Kan 0-nya 2 nih. 0-nya 2 coret ya. 02 coret. 02 coret ya. Oke. Yang minusnya kita pindahin kiri. Kan berarti 2 per 3 T ya. 10 pi-nya pindah kanan. 20 kurang 10 pi berarti 10 pi ya. Maka T-nya adalah 2 per 3 pindah ruas jadi dibalik ya. 3 per 2 dikali 10 pi. 10 bagi 2, 5. 5 kali 3 berarti 15 pi ya. Oke, jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Silakan. Habis mana kan? Habis. Oh. Kirain ikut Teja beli martabak. Kalian badminton beda. Oh, sekali. Kalian depan ada cowok pada yang ngejar aku, malah aku yang ngejar ke cowok. Ada yang tanya? Aman, Mbak. Masih ada yang nyalin kah? Aman, Mbak. Lanjut ya. Ya. Nomor 22. Jika diketahui suku ketiga dan suku keenam barisan geometri berturut-turut 12, 96. Berarti ini U3, U6 ya. Rumus jumlah suku ke N. Ya, berarti yang ditanya SN ya. Kita cari rasionya dulu ya. Ini kan ada suku ke-6, berarti U6 kita bagi sama U3 ya. Ini barisan geometri ya. 6 kurang 3, 3. Berarti ini R pangkat 3. 96 dibagi 12. 96 bagi 12 berapa? 8 ya. Berapa yang dipangkatkan 3 jadi 8? R-nya 2. Oke, kita masukin ke, karena R-nya 2, SN-nya kita pakai yang
R di depan ya. R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. A-nya berapa A-nya? Ini kan U3. U3 itu AR pangkat 2 ya. U3-nya 12. A ini 2 pangkat 2 ya. 4 kali berapa jadi 12 berarti A-nya adalah 3 ya. Oke, tinggal dimasukin 3. 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 min 1 ya. 2 dikurang 1 kan 1 ini bisa coret ya. Nah, berarti ini jawabannya ya. 3 kali, karena di pilihan ganda kurungnya dilepas berarti 3 kali. 3 kali 2 pangkat N ya. Terus 3 dikali min 1. Jawabannya ya. Ada yang kurang jelas? Aman, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. 23. Dari 60 siswa yang disurvei tentang makanan favorit, 32 orang gemar bakso. So, kita anggap A deh. A-nya 32 gitu ya. Terus 45 orang gemar makan nasi goreng. Berarti anggap kayak A deh. A-nya 32, B-nya 45 ya. Terus 13 orang tidak gemar keduanya. Ya. Itu pakai yang A gabung B komplement ya, nggak suka keduanya. Ini 13. Terus banyak siswa yang hanya gemar makan bakso ya. Ingat gini nih ya. Kalau di diagram pen ya, ini A, ini B, baksonya tadi A. Kalau yang hanya itu yang ini nih, hanya ya. Ini hanya makan bakso ya. Oke. Pakai rumus diagram pen, S sama dengan A ditambah B dikurang irisan ditambah yang tidak suka keduanya. Tinggal dimasukin aja ya. S-nya 65, A-nya tadi 32, B-nya 45, yang irisannya belum ada ya. Yang tidak suka keduanya udah ada 13 ya. Oke. Ruas kiri, ruas kanan ini ada 65, 45, sama-sama dikurang 45, jadi 20 ya. Oke. 32 tambah 13, 45 ya. Yang minusnya ini kita pindahin ke kiri aja nih ya, jadi positif ya. 32 tambah 13, 45, 20 pindah kanan jadi minus 20. Berarti 25. Yang ditanya, ini kan tadi 25 nih. A-nya kan ketahuan tadi 32 ya. Berarti yang hanya bakso A-nya kan tadi 32 ya. Dikurang yang irisan di tengah-tengah, dikurang 25 ya. Jadi 7 ya. Jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas?
Bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Jarak tempuh suatu rombongan karnaval dari mulai sampai akhir adalah 1 kilo. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang kendaraan 1 sampai 2 meter. Ini panjang kendaraan ya. Terus dengan jarak antara kendaraan 1 sampai 3 meter. Jadi misalnya ini mobil lah gitu ya. Jelek banget ya. Ya, kira-kira gitu ya. Ya. Nah, panjang mobil ini 1 sampai 2 meter. Nah, jarak antara kendaraan 1 sampai 3 meter gitu ya. Ditanya hubungan P sama Q. Ini jumlah kendaraannya. Ya. Nah, maksimum kalau maksimum kendaraan kalau panjangnya kita pakai yang ini ya, yang 1 maksimum. Jaraknya juga kita pakai yang minimum ya. Jadi jumlah kendaraan ini kan bisa banyak ya. 1 kilometer. Ini kan meter nih, 1 kilometer kan 1000 ya. 1000 dibagi panjang kendaraan yang kita pakai 1, jarak antar kendaraan kita pakai 1. Berarti 1000 bagi 2, 500 ya. Minimum panjang kendaraan kita pakai yang maksimum ya, yang ini pakai 2. Jarak antar kendaraan juga kita pakai yang besar juga. Jadi 1000 bagi 5 itu 200 ya. Berarti P-nya antara 200 sampai dengan 500 ya. Sedangkan Q-nya 450 ya. Berarti bisa lebih kecil, bisa sama, bisa lebih besar ya. Jadi informasinya nggak cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, bisa lanjut? Ya, lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Ke nomor 25. Untuk X bilangan real. Nah, P itu semua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Kan ini persamaan kuadrat, berarti ada 2 nilai X ya. Semua nilai X yang memenuhi. Oke, kita faktorkan yang P-nya ya. 6X kuadrat minus 13X ditambah 6 ya. Oke. Nah, ini 6X nih. Ya, 6X. 6 itu kan bisa 6 kali 1, bisa juga 3 kali 2 ya. Kemungkinannya kita pakai yang mana nih? 32 deh. 32. 6. Biar ini jumlahnya 13 ya. Jumlahnya 13. Kalau 61 nggak bisa jumlah 13. Kita pakai 32 ya. 3 tambah 3, 3 kali 3 9. Ini 4. Kan jumlahnya 13 tuh. Ya. 3X, 2X. 3 ketemu sama 3. Berarti 3 di belakang. Ini 2 di belakang. Ya. 9 sama 4, 13 ya. Oke. Plus itu plus kali plus atau min kali min. Berarti karena tengahnya min kita pakai min. Min. Ya. Yang ini X-nya 2/3. Kalau yang ini X-nya 3/2 ya. Kalau 2/3 ini sama dengan Q. Kalau 3/2 lebih besar dari Q ya. Jadi bisa sama, bisa lebih besar ya. Jadi hubungan tidak dapat ditentukan. Ada yang kurang jelas?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 26. Jika AX tambah B sama dengan 2 dan X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0, dengan X-nya solusi untuk kedua persamaan tersebut, ya, berarti penyelesaian dari dua persamaan ini ya. Ditanya nilai A dan B, nilai A tambah B, ya. Yang cukup nggak ini? Yang pertama dulu deh. P tambah Q sama dengan 7. Cukup nggak menjawab nilai? Bisa dapat nggak nilai A sama B-nya? P tambah Q bisa dapat ini nggak? Kalau dapat nilai X-nya, kalau kita substitusi ke persamaan yang pertama, tetap ada dua variabel A dan B kan? Cukup nggak? Nggak cukup ya? Nggak cukup. Yang kedua juga mirip-mirip ya. Yang kedua mirip-mirip juga, nggak cukup. Nah, gimana kalau kita gabung? Kalau gabung kan nilai P sama Q-nya udah pasti tuh ya. Kita eliminasi aja P tambah Q sama dengan 7, P kurang Q sama dengan 1. Kita tambahin ya. Berarti 2P-nya sama dengan 8, berarti P-nya 4 ya. Kalau P-nya 4, 4 tambah berapa sama dengan 7, berarti Q-nya 3 ya. Oke. Berarti persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 4X tambah 3 ya, sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan ya. X 1 dan 3 ya. Plus. Berarti X-nya bisa 1, bisa 3. Nah, bisa min 1, bisa negatif 3. Kalau kita masukin ke sana, ke yang persamaan pertama, ya. Kalau X-nya min 1, berarti, yang dulu ya. Berarti kan min A ditambah B sama dengan 2. Ya. Bisa ngitung nggak? Kalau masukin min 3, min 3A ditambah B sama dengan 2. Bisa kita hitung? A tambah B-nya? Tinggal eliminasi aja ya. Kurang bawah kurang atas. Berarti min 2A. Atau bawah atas kurang bawah aja deh. Ya. Atas kurang bawah. Berarti 2A sama dengan A ya. 2A sama dengan 0. A-nya 0. Kalau A-nya 0, berarti B-nya 2 ya. Berarti bisa dihitung ya. Oke, digabung cukup. Dua pernyataan bersama-sama. C. Ada yang kurang jelas? Halo? Gimana? Bisa lanjut? Ini pada tidur apa gimana nih? Halo Dewi, Siva, Torik. Kita lanjut ya, 27. Diberikan garis Y sama dan AX min 2 sama parabola. Ditanya mana pernyataan yang benar ya. Ini jika A besar 0, besar min 5, ini berpotongan, tidak berpotongan berarti hubungan sama diskriminan ya. Kita masukin Y1 sama dengan Y2 dulu ya. Ini yang kuadrat taruh sebelah kiri ya. X kuadrat minus X tambah 2 sama dengan AX min 2. Kita pindahkan ke kiri semua ya. X kuadrat
X-nya pindah kiri berarti min X min AX ya. Minnya kita keluarin deh. A ditambah 1X ya. Min 2 pindah kiri jadi plus ya, plus 4. Nah, berarti diskriminannya adalah B kuadrat. Berarti A ditambah 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali C ya. Dikurang 4 kali 1 kali C. Berarti 4 kali 4, 16 ya. Oke. Nah, ini kalau diuraikan berarti A kuadrat plus 2A. 1 kurang 16 berarti min 15 ya. Kalau kita faktorkan ya. 15 itu 5 kali 3 ya. 5 kali 3. Ini min 1 plus 1 min. Karena tengah-tengahnya plus, angka yang besar yang plus. Ini min 3. Oke. Nah, di sini berpotongan yang pertama. Yang pertama, kalau berpotongan itu D-nya lebih besar dari 0. Ya. Kalau lebih besar dari 0, kan lihat dari sini nih. Ya. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti pakai garis bilangan boleh ya. Kalau besar 0 berarti dipisah ya. Kalau besar dari 0 ini A, ini B, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Karena ini kalau lebih besar ya. Kalau kecil di tengah-tengah ya. Kalau kecil di tengah-tengah di antara A sama B. Ini kecil dari 0 ya. Oke, kalau lebih besar dari 0 berarti A-nya lebih kecil dari min 5 atau A-nya lebih besar dari 3 ya. Berarti yang pertama ini salah ya. Harusnya lebih kecil, salah. Yang kedua, tidak berpotongan. Tidak berpotongan berarti D-nya kecil dari 0 ya. Kalau kecil 0 tadi nih pakai di antara ya. A-nya di antara min 5 dan 3. Ini balik ya angkanya, salah. Nah, garis parabola berpotongan tadi kan bisa A besar 3 nih ya. A besar 3. Berpotongan. Untuk A besar 3 berpotongan betul ya. Jadi cuma 3 yang benar. Ada yang kurang jelas? Ya, aman, Pak. Oke. Nanti kalau masih belum langsung pahamin dipelajarin lagi. Kalau masih belum jelas tanyain lagi ya di grup ya. Oke, bisa lanjut? Ya, bisa, Pak. Oke, lanjut ya. 28. Butini membeli 4 lusin buku. Harganya 50.000 per lusin. Ya. Terus 2 lusin buku seharga 4.500 per buah. Mana kan hubungan sama P sama Q? P-nya keuntungan yang diperoleh dalam rupiah jika Butini menjual. Oke, kita hitung dulu modalnya dulu ya. Modalnya 4 lusin. Berarti 4 dikali 50.000 ya. Jadi 200.000 ya. Terus ini 2 lusin. Berarti 2 lusin. Kan ini kan per buah berarti 1 lusin kan 12 ya. Dikali 4.500. 2 kali 45 kan 90 ya. 9.000. 9.000 kali 12. Berarti 108. 200 tambah 108 berarti modalnya 308.000 ya. Gitu. 308.000. Oke. Nah, kalau dijual ini ya. Jualnya kan 5.000 per buah. Ya, ini kan semuanya tadi jadi 6 lusin ya. 6 kali 12 berarti 6 kali 12 kali 5.000 ya. 6 kali 5 30, 3 kali 12 36 kan, 360.000. Ini jualnya ya. Tadi modalnya 308 ya. Karena jualnya lebih besar berarti untung ya. Untung 360 kurang 8 52.000 ya. Untungnya 52.000.
Oke, ini sama nih 52.000. Berarti P sama dengan Q ya. P sama dengan Q. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Masih ada yang nyalin? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Dinding seluas 50 meter persegi dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding 60 meter persegi 5 pekerja adalah, ini perbandingan ya. Perbandingan ada luas, ada pekerja ya, ada jam ya. Kondisi 1 luasnya 50, pekerjanya 8, ini 5 jam. Kondisi 2 60, pekerjanya 5, nah ini berapa jam ya? X ya, X. Pertama 5-nya tulis dulu di sini ya. Oke, makin luas, waktunya makin lama, apa makin cepat? Hmm? Makin? Cepat. Kamu makin luas, ngecatnya makin cepat. Lama-lama. Berarti waktunya makin lama kan, berarti ini berbanding lurus ya. Kalau berbanding lurus, 60-nya di atas ya. 60 di atas, 50 di bawah. Kalau pekerjanya makin sedikit, waktunya makin cepat apa makin lama? Makin lama. Iya, terbalik berarti nih ya. Kalau terbalik, 8-nya di atas ya. 8 di atas, 5 di bawah. Oke, tinggal kita sederhanain aja ya. 5 sama 5 coret, 0 sama 0 coret. 8 kali 6, 48 per 5. Ini kan jam ya. 48 per 5, betul ya? 48 per 5. 48 bagi 5 itu kan 9, 45. Sisanya 3 ya. 3 per 5. Berarti 9 jam. Nah, ini udah pasti ya. Yang E. Ada yang kurang jelas? Iya, jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Lanjut, Pak. Ya, soal terakhir ya. Dalam sebuah kotak terdapat bola merah, kuning, dan hijau. Ya. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola. Peluang terambil bola merah, yang merah, ya, 3 kali peluangnya kuning, 3 kali kuning. Jika banyaknya bola seluruhnya 20, manakah pernyataan yang benar?
dari banyaknya bola hijau yang mungkin. Ya. Oke, ini berarti yang ini bola hijau nih. Ya, yang ini bola hijau. Nah, kita kuning, merah, hijau ya. Kan merah 3 kali. Anggaplah kuning 1, merahnya 3 kali ya. 3 kali 1, 3. Karena jumlahnya 20, ini kan 4. 20 kurang, kok J sih? Ini hijau maksudnya. 20 kurang 4 berarti 16 ya. 16 itu 20 dikurang 1 tambah 3 ya. 16 ini 1 ada, benar ya. Sekarang kalau kuningnya 2, merah kan 3 kali 2, 6 ya. 2 tambah 6, 8. 20 kurang 8, ini berarti 12. 12 nggak ada ya. Kalau kuningnya 3, 3 kali 3, 9. Ini 12. 20 kurang 12, 8. Nah ini 8 ada ya. Terus kalau 4, 4 kali 3, 12. Ini 16. 20 kurang 16, 4. Jadi cuma ada 1 dan 3 ya, yang B. Oke, ada yang kurang jelas di sini?